ini hari pertama Java Jazz Festival yang menjadi unggulan kita, dan kita sudah lihat animo masyarakat yang tinggi, dan kita mentargetkan bersama dengan Java Jazz Production bahwa 100.000 lebih akan tembus tahun ini, tapi tetap dibuat aman, nyaman, dan menyenangkan. Juga yang menarik dari festival kali ini adalah peningkatan aspek keberlanjutannya atau Green Festival, di mana kita kerjasama juga untuk energi baru terbarukan, kendaraan listrik, dan pengelolaan sampah yang mengacu kepada best practice. Sehingga boleh dibilang ini salah satu festival yang akan mendaur ulang seluruh sampah yang ada di dalam 3 hari ini. Sukses untuk festival-festival kita. Saya ketemu tadi wisatawan dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura, Thailand. Semuanya menyampaikan bahwa ini salah satu festival terbaik di Asia Tenggara. Jadi kita mesti bangga, dan mudah-mudahan kita bisa tingkatkan kerjasamanya di tahun yang akan datang. Bagaimana dampaknya ke sektor pariwisata dan makanan? Ya, kalau dilihat dari konser musik ini peningkatannya 2 kali lipat di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 5%. Jadi kita targetkan sekitar 10%, dan dari total 3.000 konser kelas daerah menengah dan juga besar dan nasional dan internasional ini, target kita sekitar 11 miliar US dollar perputaran ekonominya, dan lebih dari 250.000 lapangan kerja yang akan tercipta. Jadi menurut saya ini harus terus didukung oleh pemerintah. Sebentar lagi kita akan punya sistem perizinan satu pintu. Kita belajar dari Java Jazz Festival ini, kita akan integrasikan nanti sistem perizinannya dan sistem tiketingnya maupun juga nanti dari aspek penjualan baik merchandise dan lain sebagainya, sehingga bisa kita hitung dampak ekonomi dari penyelenggaraan festival ini. Posisi pariwisata Indonesia kan naik ya, Mas. Ini kalau dari musik ini bakal membuat dampak juga sih. Ya, salah satu yang menjadikan pariwisata kita loncat 10 peringkat, dan ini kita sangat berterima kasih atas arahan dari Bapak Presiden, Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Kita walaupun mengalami begitu banyak tantangan, tapi dunia memberikan raport yang sangat baik bagi pariwisata kita. Kita sekarang berhasil mengalahkan Belgia, New Zealand, dan Turki. Ini prestasi. Dan di kawasan Asia Tenggara kita semakin jauh meninggalkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jadi ini catatan yang positif buat kita, dan salah satu penyumbang dari pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan adalah event-event seperti Java Jazz Festival ini. Proyeksi pergerakan wisma maupun wismannya berapa, Mas? Untuk Java Jazz Festival ini karena 100.000, ada sekitar 15% dari mancanegara, maka kita targetkan 15.000 yang bisa datang di Java Jazz Festival ini dari kawasan maupun juga dari negara-negara lain seperti India. Kita lihat juga, perhatikan ada sebagian juga dari Eropa. Perputaran ekonominya kira-kira berapa, Mas? Kita akan mengkaji, akan menghitung, nanti akan kita rilis, tapi sebagai acuan spending 1 sampai 2 juta untuk para pengunjung konser ini, maka kita melihat bahwa target kita bisa mencapai angka 100 miliar, mungkin lebih dari apa yang kita targetkan. Jadi harapannya $1.000 yang dibelanjakan ini bisa menghadirkan antara 50 sampai 100 miliar dampak ekonomi langsung. Nanti tahun ini Java Jazz ini temanya Embracing Unity Through Music. Katanya ini respons buat pemilu dan juga untuk menyatukan orang-orang dari berbagai kalangan untuk menggunakan musik. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas Andi? Tadi ketemu ada yang mendukung 01, 02, 03, karena musik ini adalah universal, musik mempersatukan kita, ini tepat banget. Tepat banget temanya, dan mari kita persatukan bangsa, salah satunya melalui musik.
Oh ya, yang menarik tahun ini untuk pertama kalinya sore hari diisi dengan Jazz for Kids. Dan anak saya tadi juga tampil, semuanya enjoy, orang-orang tuanya juga enjoy. Dan ini juga mempersatukan kita semua dan sikapnya inklusif ya. Mereka disediakan playground juga, jadi yang keluarga yang punya anak juga bisa bawa anak-anaknya untuk menikmati Java Jazz. Mas tadi gimana ngeliat Sulaiman tampil di atas stage? Terharu dia untuk ngelihat dia bisa berani punya kepercayaan diri naik ke atas panggung aja saya sudah sangat bersyukur dan mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia lainnya juga yang bisa tampil karena Java Jazz for Kids ini menyediakan ruang buat anak-anak untuk tampil meningkatkan confidence, meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mas, soal wisatawan di Bali yang berulas, sebenarnya udah ada tindak lanjut belum sih dari tim? Sudah langsung ditindak dan kita sekarang terus memberikan pembinaan. Tapi kalau ini terus berlangsung, ini terus kerap terjadi, kita harus berikan satu sanksi yang tegas dan tindakan yang lugas sehingga ada efek jerah. Itu yang kita inginkan. Kira-kira sanksinya berupa apa, Mas? Deportasi, sanksinya hukum kalau ada tindak pidana, kalau ada yang berbuat asusila kita juga akan lakukan pencegahan, jadi akan ada cekal, dan kalau mereka terbukti nanti kita akan kerjasama dengan imigrasi, ada kemungkinan mereka juga akan dilarang untuk datang ke Indonesia untuk beberapa tahun. Sudah? Mas punya wishlist nggak siapa yang pengen ditonton mungkin buat Pengen banget malam ini nonton Malik, tapi kayaknya baru selesai ya, pas banget bareng sama Jazz for Kids. Jadi terus besok katanya ya, yang puncaknya ya, besok terus ada Andin juga katanya kerja sama Akor, ada Moka. Jadi banyak nama-nama yang udah malang melintang, nanti mudah-mudahan tampil menghibur semua. Jadi datangnya ke Java Jazz Festival sampai hari Minggu. Mas, pertanyaan terakhir dari aku. Kan sekarang berarti sudah ada anak-anak muda terutama yang masih kecil-kecil untuk tampil gitu di Javanya. Bagaimana sih Mas harapan terhadap keberlangsungan mungkin genre jazz secara keseluruhan di Indonesia, Mas? Sangat jazz ini genre-nya lebar sekali ya. Jadi bukan hanya lebar dari segi musiknya tapi juga dalam dari segi penggemarnya. Ada yang dari umur 6 tahun tadi yang jadi konduktor sampai yang umur sangat lanjut usia. Jadi ini audience capture-nya sangat luas. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menggerakkan pariwisata kita. Ada juga wisatawan Nusantara dari Surabaya, sekeluarga datang tinggal sampai hari Minggu, tinggal di hotel, ini bagus buat wisata kita.